wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna iddatash syuhur indallahi isna asara sahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum zalikad dinul qayyim. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul karim wa nahnu zalika minasyahidin wa syakirin. Yang sama kita hormati Jamaat Jaluko, alhamdulillah hadir bersama-sama kita jauh dari Muara Jambi, sengaja untuk hadir pada subuh Jumat Barokah. Alhamdulillah. Yang sama kita hormati Pak Lurah Pinang Merah, alhamdulillah jauh-jauh juga dari Pinang Merah. Yang saya mau kita hormati Ketua RT 33, alhamdulillah. Yang belum kita undang Lurah Bagan Pete, moga-moga juga hadir di hadapan kita semuanya. Yang kami hormati Pak Boy, alhamdulillah jauh juga dari mana? GMC, luar biasa, jauh-jauh dari GMC sana untuk hadir pada subuh Jumat Barokah pada pagi hari ini. Pak Imam, Pak Haji, alhamdulillah jauh juga dari Riau sana, sengaja balik ke Permata Simpang Rimau itu untuk ngejar subuh Jumat Barokah. Alhamdulillah. Orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, alhamdulillah semangat. Sarapannya, iya, Bung, semangat. Sarapannya, alhamdulillah. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, tidak terasa kita lah di penghujung. Sekarang tanggal 29 Zulhijjah, 29 Zulhijjah, besok 30 Zulhijjah. Malam itu sudah masuk malam tahun baru. Jadi secara hijriyah kita sudah di penghujung bulan yang ke-12 dan akan masuk sebentar lagi 1 Muharram 1446 Hijriyah. Jadi yang pertama di awal Muharram itu yang perlu kita introspeksikan diri, yang kita perbaiki diri adalah mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, sampai saat ini usia Allah panjangkan, umur Allah panjangkan, badan Allah sehatkan, semoga rezeki Allah perluaskan. Karena kita segala-gala yang hadir pada hari ini, walikulli ummatin ajalun fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Setiap kita ini punya batas-batas tersendiri. Enak kalau kita tahu bahwa batas saya tanggal sekian, hari sekian, jam sekian, tahun sekian, pukul sekian. Kalau kita tahu itu batas kita sudah bisa mempersiapkan sebelum batas tersebut.
Tapi karena kita tidak mengetahui tentang kapan itu akan dipanggil oleh Allah, karena setiap kita itu memiliki batas dan ajal tersendiri. Pak Lurah ngejut-ngejut baik, Pak Ustaz, bisa tak saya minta duluan? Bisa, minta sama Pak Sutrisno. Tak bisa itu. Karena hidup ini rumit, susah, berat sekali dalam hidup ini. Sampai kita depresi, sampai kita sakit kepala, sampai memikirkan hal. Berdoa kepada Allah itu, ya Allah, lebih baik saya meninggal lebih baik saya mati daripada saya berat benar urusan di dunia ini. Saya serahkan kepadamu ya Allah. Kalau Allah belum mengizinkan, tak bisa. Kalau untuk sekedar melapor kepada pengurus kematian, lapor, tak apa-apa, dia catat. Ibu Lilis, lapor, catat. Tapi tak tahu, yang menentukan bukan dia. Dia nyatat sekedar mencatat. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Nak minta cepat tidak bisa, nak melambatkan dan mengakhirkan tak juga bisa, nak minta dipercepat juga tak bisa, karena kita itu punya batas-batas tersendiri. Tapi ada batas-batas itu tak menentukan masalah usia dan umur. Oh, kata Pak Surahman, kan saya masih muda. Ijum, Torik, Ijum. Wah, saya kan masih muda, baru umur 18 tahun, baru umur 17 tahun. Masih panjang kalau usia di 63 tahun. Tak bisa. Kata anak-anak ini, saya kan baru 8 tahun, baru 6 tahun, baru 7 tahun. Tak juga ada jaminan. Saya 75 tahun, tak juga ada isu jaminan. Kan usia hampir masuk 80 tahun, dekat lagi, tidak juga ada jaminan. Bisa jadi umur yang panjang itu Allah panjangkan lagi usia dan umurnya dalam keadaan sehat. Bisa jadi umur 50-40 tahun itu Allah panjangkan lagi umur dan penuh dengan badan, dengan kesehatan dan umur yang panjang. Bisa jadi umur 7 tahun, 6 tahun, 8 tahun dipanjangkan oleh Allah usia dan umurnya. Jadi di momentum awal menjelang Muharram itu, yang pertama itu bersyukur kita kepada Allah. Allah masih memberikan kita umur yang panjang, badan yang sehat, karena ajal batas itu tidak kita ketahui masing-masing. Kaget, terdiam-diam melapor ke pengurus kematian. Lapor Pak RT, lapor Pak Ustadz, ya tolong umumin di musala. Kenapa? Si A itu masuk anggota kematian kita. Kenapa? Lah dipanggil oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak untungnya jadi pengurus kematian itu. Pertama dia pengalaman. Ngurus. Kaget dia masuk, dia lancar, dia pulang ke dalam itu lancar, dimudahkan. Kenapa? Dia tahu jalur-jalurnya. Lah ditunjukinnya kepada ketua. Kalau saya duluan, jalurnya ke sana. Komunikasi ke situ. Cepat. Cepatlah paham. Nah, itu pula intinya. Jangan cemas-cemas, Pak Tris, Pak Luqman. Ya, saya ngomong ini Bapak diambil. Orang serius. Jangan cemas-cemas. Yang mendaftarkan itu ya dicatat, yang bayar, yang tidak bayar, itu dijaga tuh. Jangan bapak tuh ngomong itu yang tidak bayar, hati-hati ya, itu bahaya. Pengumuman, informasi, ya, itu momentum menjelang awal tahun kita berdoa. Sekarang sudah nak masuk tahun 1446 Hijriah. Jadi apa yang akan kita introspeksikan, koreksi diri? Pertama, kita bersyukur kepada ya Allah, lah nak masuk tahun baru 1446 Hijriah.
Alhamdulillah Allah masih sehatkan badan, Allah masih panjangkan usia dan umur, dan Allah juga perluaskan kepada kami sekeluarga rezeki yang luas. Kenapa? Di dalam hadis Rasulullah, setelah pas masuk Muharram, inti daripada Muharram tahun baru itu adalah untuk memperbaiki diri atau bertaubat kepada Allah. Jadi pertama kita ngoreksi diri kita, oh mungkin amal ibadah kita masih kurang di tahun sebelumnya, yuk kita perbaiki. Karena Muharram itu adalah hijrah. Inti daripada Muharram itu hijrah. Setelah Rasulullah itu berhijrah dari Makkah ke Madinah, tak ada lagi hijrah. Fathul Makkah sudah tutup itu, tidak ada lagi itu Fathul Makkah itu. Setelah Rasulullah hijrah. Tapi hijrah ini apa maksudnya? Hijrah berpindah dari Makkah ke Madinah. Seperti apa hijrah? Inti daripada Muharram itu hijrah itu berpindah. Innal hijrata khoslatani. Sesungguhnya hijrah itu ada dua macam, dua perkara, dua intisari di dalam hijrah itu. Ihdahuma antahjur sayiat wa uhra antuhajir ilallahi ta'ala wa rasulih. Itu dua. Jadi hijrah itu ada dua. Pertama, intisari yang akan kita ambil, hijrah itu ada dua. Pertama, ihdahuma antahjur sayiat, berhijrah untuk meninggalkan keburukan. Jadi kita itu dengan masuknya awal tahun ini, menjelang awal tahun itu kita berhijrah. Hijrah meninggalkan keburukan-keburukan yang pernah kita kerjakan di tahun sebelumnya. Contoh, saya tidak pernah ke masjid selama tahun 1445 Hijriah. Tak pernah saya ke musalla dan ke masjid. Hijrah, pindah kita. Di tahun 1446 Hijriah ini minimal saya 1 minggu wajib saya ke musalla, minimal, daripada tidak sama sekali. Itu hijrah, itu meninggalkan keburukan yang selamanya tidak pernah kita jalankan, kita jalankan. Daripada nanti bapak-bapak sekali-sekali dipanggil suatu ketika tak pernah datang ke musalla, tak pernah datang ke masjid, tahu-tahu dibawa ke masjid. Ya, tak pernah menjadi makmum. Nanti ketika nanti bapak di depan imam lagi, depan imam dikasih bonus. Makmum tak pernah, makmum kan di belakang imam, tak pernah menjadi makmum. Datang main nyosor nak di depan imam langsung. Pergilah, biarlah kita imami. Nah, itu hijrah maksudnya, itu mengingatkan kita meninggalkan keburukan. Kalau tidak, itu sampai kapan? Karena ajal itu ada batasnya. Kapan kita akan bertaubat? Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlab rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, menyembah berhala, mengadu nasib dengan anak panah, itu perbuatan keji. Perbuatan yang sangat tak disukai oleh Allah. Fajtanibuhu, jauhkan la'allakum tuflihun. Kalau kita nak jadi orang yang menang, nak jadi orang yang beruntung, jauhkan. Apa mengadukan? Apa yang dikatakan semuanya itu buruk. Kalau khamar itu buruk. Mungkin kita sebelumnya pernah kita minum, atau sebelumnya kita masih membujang, atau masih bujangan, atau masih remaja, sebelumnya pernah kita minum. Itu perbuatan keji semua. Sudahlah pahit diminum. Lah jelas itu pahit, masih juga diminum.
Yang manis kopi ini masih mikir-mikir nak minum. Ini yang pahit masih ini minum. Ini pahit-pahit manis ini. Masih mau kita minum. Apalagi jelas itu pahit. Kebanyakan minum mabuk. Kalau dalam keadaan mabuk, jangan engkau sholat. Jadi khamar itu perbuatan buruk, pernah dilakukan, jauhi, tinggalkan, berhijrah untuk kebaikan. Judi, tidak ada perjudian yang menjadi orang kaya. Tidak ada judi itu menjadi kita cepat kaya ataupun menang, dipancing dengan menang sekali, sudah itu kalah 10 kali. Itu perbuatan keji, buruk, tinggalkan. Menyembah berhala, dah ada yang nak disembah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Perbuatan keji, tinggalkan. Mengadu nasib dengan anak panah apa? Judi online. Berkasus saat ini berapa banyak orang gara-gara judi online. Istri bunuhkan suami gara-gara judi online. Siapa itu? Bu Polwan, polisi. Nah, hati-hati bapak-bapak, judi-judi online ini dibunuh sama istri. Itu apa? Mengadu nasib itu. Habis semuanya kita dikuras. Makanya untuk menjaga itu semuanya, handphone kalau tidak diminimalisirkan, kalau tidak diantisipasi, kalau tidak kita yang mengawasi, hancur semuanya. Anak-anak duduk berbaris gara-gara handphone. Suami istri dah ada kenal sama istrinya, dah ada kenal dengan suaminya. Anaknya dah kenal dengan bapak dan emaknya. Ya. Ketua RT dah kenal lagi sama Pak Lurah. Pak Camat main HP di situ, Pak Lurah main HP di sini, Pak RT main HP di sini. Ini rapat. Dah ada seteguran lagi. Duduk bersama-sama kita seperti ini. Ditengok pegang HP galau-galau berbaris di bandara atau semuanya megang handphone galau-galau. Tidak ada yang kenal satupun. Taruh handphone sebentar. Sebentar lagi ambil lagi. Taruh lagi sebentar HP. Taruh ambil lagi. Ini mati ya. Halo. Habis baterai. Nah, jadi kita yang mengantisipasi itu semuanya, itu perbuatan-perbuatan keji yang di dalam Al-Quran itu, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu, jauhi la'allakum tuflihun. Nah, itu meninggalkan keburukan menuju kepada waktu turun ayat ini. Arab itu kalau minum-minum itu lebih keras, lebih apa daripada kita. Mandi pakai arak. Sudah turun ayat itu dibuang semua arak, sampai kota Madinah itu banjir dengan arak. Karena zaman jahiliyah waktu itu dah ada kenal agama. Makanya maksudnya Rasulullah SAW itu hasun nas ilal khair ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar liyafuzu bi sa'adatil ajil wal ajil. Untuk menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, dengan tujuan kita supaya kita selamat dunia dan selamat akhirat. Itulah Rasulullah mendorong, mengajak kepada masyarakat pengikutnya untuk ayo kita berdakwah. Nah, untuk menegakkan ajaran agama Allah. Itu yang pertama.
Yang kedua, wa uhra an tuhajir ilallahi ta'ala wa rasulih. Dengan Muharram ini berhijrahlah menuju jalan Allah dan Rasulnya. Jadi di samping keburukan, kejelekan yang pernah kita perbuatkan, mari kita tubu ilallah taubatan nasuha. Introspeksi diri, kita bertaubat. Yang kedua, dekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang dekatkan diri kita kepada Allah? Ya, duduklah kita di majlis, duduklah kita di majlis zikir, duduklah kita berjamaah, duduklah kita di hal-hal yang baik. Itu berarti tanda kita akan menuju kepada Allah dan menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.